Teman-temanku ya, badan luar biasa komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia. Hari ini kita ketemu lagi dalam waktu dan gelombang yang berbeda, tetapi ini kita akan mereview bagaimana kita berkebun dan bertanam buah-buahan. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kita bisa menanam tumbuh-tumbuhan yang nanti bisa menghasilkan, itu salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan yang tentu bisa menghasilkan buah-buahan. Sebagai contoh misalnya ini pohon sawo. Nah, ini pohon sawo. Sawo ini merupakan sawo yang tentu saja akan bisa memberikan kontribusi yang nyata. Sawonya luar biasa. Terus ini pohon durian. Nah, ini durian yang tentu saja butuh waktu, tapi ini stek kan, hasil stek. Jadi kalau hasil stek ini bisa kita lihat dari sini. Nih, nah ini tiga batang. Ini akan lebih cepat untuk berbuahnya. Nah, terus kalau kita lihat ini jeruk bali. Nah, jeruk bali ini berbuahnya juga cepat. Jadi berbuah cepat dan nanti bisa memberikan buah yang besar-besar. Kalau kita ke sini ini buah kelengkeng. Nah, ini pohon kelengkeng. Jadi pohon kelengkeng ini juga sangat cepat berbuahnya. Ini sudah mulai berbunga ini. Nah, ini sudah mulai berbunga. Ini sudah mulai berbunga kelengkengnya. Jadi kita memang harus bisa milih-milih. Nah, kalau ini kita lihat pohon jambu. Nah, ini jambu air. Jambu air ini juga sangat cepat berbuahnya, nggak nunggu waktu terlalu lama. Jadi kalau kita pilih-pilih pohonnya gini lah. Terus kalau di sini ini kita lihat pohon jambu. Nah, ini jambu kristal yang tentu juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Terus ini kita lihat ini pohon mangga. Nah, mangga. Nah, dari pohon mangga kita bisa bergeser ke sini. Ini pohon mangga yang bisa kita kembang biakkan ini dicangkok. Nah, dicangkok sehingga bisa lebih cepat berbuahnya. Terus kalau kita lihat ke sini, nah ini banyak pohon-pohon yang bisa kita lihat perkembangbiakan biar cepat. Ini pohon bambu yang sudah besar ini kita cangkok ini. Nah, ini kita cangkok. Nah, sehingga hasilnya nanti bisa lebih cepat. Dan ini bisa kita lihat hasil lagi yang bisa lebih cepat itu di sini. Nah, ini pohon matoa. Nah, pohon matoa ini hasilnya luar biasa. Kalau yang di sana itu pohon pisang sudah mulai berbuah. Nah, itu jantung pisangnya nanti segera dipotong. Setelah itu akan buahnya bisa lebih cepat besar. Nah, jadi teman-temanku yang badan luar biasa, kita memang harus membiasakan diri bersahabat dengan alam. Dan ini tanah-tanah yang kosong itu bisa diberdayakan, bisa digunakan untuk bisa melakukan penanaman. Nah, sekarang pertanyaan begini, kalau kita yang mohon maaf tidak memiliki lahan yang bisa ditanami, jangan dikira kita terus tidak bisa berkarya. Jangan lupa kita bisa memberdayakan tanaman dalam pot. Nah, sebagai contoh misalnya gini, kita buat pot. Nah, begini. Nah, ini misalnya di pot begini. Nah, ini pohon-pohon yang ada di pot. Kita buat pohon-pohonan yang ada di pot ini. Jadi pohon-pohon yang ada di pot ini bisa dimanfaatkan semuanya. Dan ini bisa menjadi salah satu media bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan sesempit apapun, bisa dijadikan media untuk berkebun. Jadi ketika kita media berkebun seperti ini bisa dilakukan dari kecil ya. Jadi media-media berkebun ini tentu bisa dilaksanakan sebagai hiburan, sebagai hobi untuk bisa bersahabat dengan lingkungan, bisa bersendaugurau dengan lingkungan, bisa bercerita dengan lingkungan, dan akhirnya tanaman-tanamannya pun bisa bervarian. Jadi kita bisa melihat tanaman-tanaman ini, bisa kita lihat juga tanaman yang ada di sini. Nah, jadi memang ini tanaman-tanaman yang bisa dijadikan bibit lalu dikembangbiakkan. Yang lebih kecil seperti ini misalnya. Ini yang lebih kecil. Nah, ini lebih kecil pohon-pohon mangga. Tapi biar lebih cepat ya tentu saja ini kita akan pilih misalnya pohon ini, buah-buahan ini. Nah, jadi ini memang buah-buahan yang tentu saja bisa kita pilih dan kita pilah bagaimana buah-buahan ini tentu saja ke depan akan bisa menghasilkan buah-buah yang keren. Dan ini bisa kita nikmati di saat-saat tertentu, saat kita habis aktivitas, tentu saja bisa menghasilkan buah-buahan yang luar biasa dari sini. Dan juga sini bisa kita untuk istirahat, untuk menghibur diri, untuk menyalurkan hobi kita untuk bertanam.
dan di situ tentu akan memberikan hiburan bagi kita. Teman-teman hebat dan luar biasa. Jadi disinilah kita melakukan upaya untuk senantiasa memberikan warna yang berbeda untuk bisa kita menghasilkan karya yang terbaik. Tentu kita harus berjuang menanam benih dan insya Allah akan berdampak dan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa dengan menanam kita akan merawat, lalu akan tumbuh berkembang dan akhirnya berbuah dan memberikan oksigen yang luar biasa. Dan ini merupakan upaya kita untuk menikmati karunia Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman yang luar biasa, ini bagian dari upaya kita untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, bermedia tanaman, bermedia lingkungan, sehingga kita senantiasa bisa menikmati berbagai situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita dengan tanaman-tanaman yang hijau, tanaman-tanaman yang segar, dan di situ tentu akan memberikan warna tersendiri untuk kita. Teman-teman yang baik dan luar biasa, jangan lupa cintai tanaman, melestarikan tanaman, dan di sekeliling kita dengan tanaman akan selalu kelihatan segar dan menyenangkan. Salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Muhammad Rahmati Ratu Lisa, kita cintai lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.